kita akan belajar materi kelas 6 untuk tema yang ketiga, subtema kedua, pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak akan belajar dengan saya Ibu Giarti dan Halo, saya Bu Harlina. Dan Ibu Iis. Selanjutnya, apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Ya, satu, komponen listrik dan fungsinya. Kedua, perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ketiga, kekurangan dan kelebihan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Materi yang pertama, anak-anak akan belajar tentang komponen listrik dan fungsinya. Coba anak-anak perhatikan gambar senter dan gambar lampu lalu lintas berikut. Nah, anak-anak tentu akan melihat komponen-komponen yang ada dalam rangkaian itu. Coba lihat pada gambar berikut setelah dibuka rangkaian itu. Nah, ada 5 komponen yang terdapat dalam rangkaian itu. Ada baterai, kemudian kabel, ada saklar, ada lampu, dan ada fitting. Lalu, apa saja ya fungsi dari setiap komponen-komponen itu? Nah, yang pertama, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kemudian, kabel itu sebagai konduktor sehingga berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Nah, anak-anak harus ingat, kabel harus terbuat dari tembaga karena tembaga adalah konduktor listrik yang paling baik. Kemudian komponen yang ketiga adalah saklar. Nah, saklar ini berfungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik dalam rangkaian. Yang keempat adalah lampu. Lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, yang terakhir adalah fitting. Fitting ini berfungsi sebagai tempat dudukan lampu dalam rangkaian. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Nah, ada 2 rangkaian yang ada di gambar ini. Kalian perhatikan bagaimana lampu-lampu itu disusun dalam rangkaian itu. Nah, benar sekali. Ada yang disusun secara berurutan, ada yang disusun secara sejajar. Nah, rangkaian listrik yang disusun secara sejajar dinamakan rangkaian paralel. Sedangkan rangkaian listrik yang disusun secara berurutan disebut dengan rangkaian seri. Sekarang anak-anak perhatikan lebih cermat lagi. Pada rangkaian seri dan paralel perbedaannya apakah hanya masalah susunannya saja? Ayo kita ulas bersama. Nah, pada rangkaian seri lampu disusun secara berurutan, sedangkan pada rangkaian paralel disusun secara sejajar. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua terletak pada hambatannya. Pada rangkaian seri itu hambatannya besar karena tidak ada percabangan sehingga nyala lampunya redup. Kalau pada rangkaian paralel itu hambatannya kecil sehingga nyala lampunya lebih terang. Bisa anak-anak cermati lebih jauh kalau dalam rangkaian seri itu tidak ada percabangan, sedangkan pada rangkaian paralel itu bisa banyak percabangan. Contoh rangkaian seri dapat anak-anak perhatikan pada lampu senter. Nah, selain itu juga pada lampu hias. Sedangkan rangkaian paralel contohnya adalah rangkaian listrik di rumah, kemudian rangkaian listrik pada lampu lalu lintas. Lalu, apa keuntungan dan kelebihan dari kedua rangkaian itu? Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Kelebihannya hemat kabel, tetapi kekurangannya jika satu lampu mati, maka lampu yang lain akan ikut mati. Kelebihannya hemat biaya, tapi kekurangannya hambatan listrik besar, kemudian nyala lampunya redup. Apa sih kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel? Untuk kelebihannya, yang pertama, jika satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Untuk yang kedua, hambatan listrik lebih kecil. Yang ketiga, nyala lampu lebih terang. Untuk kekurangannya,
boros kabel. Yang kedua, biaya lebih. Materi tentang komponen listrik dan rangkaian seri maupun paralel. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami anak-anak. Simak kembali videonya jika anak-anak belum memahami. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.